Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Miftahul Nazar dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon. Sebelum kita mempelajari sesuatu, tentunya kita harus tahu dulu sejarahnya. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa janganlah sekali-kali melupakan sejarah, karena kita lahir dari sejarah itu sendiri. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar yang bunyinya: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Pada tahun 1954, asal bahasa Indonesia dinyatakan berasal dari bahasa Melayu. Pernyataan ini dikeluarkan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta kongres mengeluarkan keputusan kalau bahasa Melayu adalah asal atau orang tua dari bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyi 7 Aceh tahun 1380 maupun hasil susah abad ke-16 dan ke-17. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Kenapa memilih bahasa Melayu? Tentu saja ada banyak pertimbangan kenapa bahasa Melayu diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu adalah bahasa penghubung atau lingua franca di sebagian besar wilayah Asia Tenggara pada saat itu, termasuk penyebarannya di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kedua, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7 di wilayah Asia Tenggara, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah Indonesia. Dibuktikan dengan beberapa prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, Bangka Barat, dan Ganda Suli yang menggunakan huruf Pranagari yang bahasanya adalah bahasa Melayu kuno. Ketiga, bahasa Melayu adalah yang dipakai untuk melakukan transaksi jual beli atau bahasa perdagangan yang menyebabkan bahasa ini menjadi menyebar di kalangan masyarakat, sama seperti halnya bahasa Inggris di era sekarang yang dipakai dalam transaksi internasional. Yang keempat, bahasa Melayu adalah bahasa penghubung atau bahasa komunikasi antar suku di Indonesia. Jelas sekali kalau masing-masing suku punya bahasa daerah masing-masing, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu saat komunikasi. Tidak hanya dipakai antar suku saja, namun bahasa Melayu dipakai sebagai alat komunikasi saat ada pedagang asing yang datang dari luar negeri atau dari luar Nusantara. Yang kelima, bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tuturan, sehingga hal ini menjadikan bahasa Melayu diterima oleh suku-suku para pedagang dan kerajaan yang ada di Nusantara. Setelah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Indonesia pada tahun 1945, sejak saat itu bahasa Indonesia mengalami perkembangan sesuai zamannya masing-masing. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi semangat baru untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajarilah bahasa asing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.